Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala aidan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, detik ini, pagi ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepadanya, untuk senantiasa menyesali semua perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu terang-terangan maupun sembunyi, baik itu yang tampak dan jelas ataupun yang tidak jelas perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Maka bersegeralah bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa dan mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam yang masih Allah semayamkan dalam hati kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang kemarin kita membahas tentang masalah adab-adab bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni segala kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita bertaubat yang betul-betul dan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nafas masih ada dalam kerongkongan, Allah akan menerima segala bentuk taubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat tidaklah lepas dengan yang namanya adab. Bertaubat tidaklah lepas dengan yang namanya sikap dan perilaku. Nah, maka daripada itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang pertama kita membahas masalah adab-adab bertaubat. Tentu poin yang pertama adab bertaubat adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala kita untuk bertaubat dan menyesali semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasar yang kedua adalah bertaubat dari segala dosa. Tidak memilih dan memilah dosa ini yang perlu kita taubati, dosa ini dianggap enteng oleh kita. Maka setiap perbuatan dosa, baik itu dosa yang sifatnya kecil ataupun besar, ataupun dosa itu sifatnya yang namanya subhat, maka kita perlu bertaubat kepada Allah dari segala bentuk-bentuk atau perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah. Baik perbuatan maksiat itu yang sifatnya remang-remang, seperti yang namanya subhat, yang tidak jelas kedudukannya, yang tidak jelas hukumnya. Namun dalam syariat Islam, subhat itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Maka kita segera bertaubat kepada Allah. Bertaubatnya tidak memilah dan memilih perbuatan dosa, baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Yang ketiga, hendaknya bertaubat pada waktu diterimanya taubat.
Nah, seperti apa waktu diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, waktu yang khusus dalam umur setiap manusia, yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Maka segera kita bertaubat kepada Allah selagi Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini. Yang kedua, waktu yang umum dalam umur zaman, yaitu sebelum terbitnya matahari dari barat. Masing-masing dari kedua waktu itu memiliki dalil. Sebagaimana dalil yang pertama, walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubatul an. Dalam surah An-Nisa ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila dengan datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, maka bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Karena kita yakin bahwa setiap tindak tanduk kita dalam setiap saatnya, setiap waktunya, setiap harinya tidak akan pernah lepas dengan yang namanya perbuatan maksiat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain beliau membaca istighfar sebanyak 100 kali. Di riwayat lain beliau membaca istighfar sebanyak 73 kali. Beliau manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya tanpa hisab. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dengan kehati-hatian tetap masih membaca istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Apa maksud dan tujuannya? Artinya memberikan edukasi kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa kita jangan pernah lepas membaca istighfar kepada Allah, karena setiap harinya, setiap saatnya, setiap detiknya, pasti dalam tindak tanduk kita itu ada unsur atau ada sifat-sifat yang berbau maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar tidak selalu setelah sholat, tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan atau dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyegerakan taubat. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Karena kenapa? Ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita masih menunda-nunda daripada taubat itu, karena orang yang bersegera taubat sejatinya dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Selagi Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, selagi Allah memberikan hidayah dan rahmat oleh Allah kepada kita, maka bersegeralah taubat untuk maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang keempat. Yang kelima jamaah, menyesali dosa dan maksiat. An-nadhamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Kita menyesali setiap tindak tanduk yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat penyesalan itu adalah taubat. Tetapi kalau cuma hanya penyesalan, tidak dibarengi dengan sebuah tindakan, maka hal itu juga percuma jamaah. Maka poin yang keenam adalah berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135 sampai dengan 136. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka di surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keenam adalah kita punya tekad atau azam yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang menyesali perbuatan dosanya, karena tidak sedikit orang yang menyesali perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di lain waktu dia mengulangi lagi perbuatan yang sama. Maka hal yang demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini tidak dikatakan taubatun nasuha, tidak dikatakan yang taubat yang sebenarnya. Maka ketika kita menyesali perbuatan itu, kita bertekad, berazam yang kuat tidak mengulangi perbuatan atau maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Baik itu perbuatan maksiat yang sifatnya sogir atau kecil, ataupun kabir yang besar. Mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, maksudnya adalah maksiat kepada Allah, kita itu ada azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi, karena takut akan hal ini. Tetapi yang paling berat ini jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa yang kecil yang dientengkan oleh kita. Apa itu perbuatan yang kecil? Minggu yang lalu kita berikan contoh seperti halnya menggibah. Yang ketika kita menggibah itu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kadang-kala kita tidak sadar bahwa kita membicarakan kejelekan orang lain. Dan kita tidak sadar bahwa kita sama halnya memakan bangkai daripada daging saudara-saudara kita. Hal ini yang kita kadang-kala kita tidak sadari jamaah. Dosa-dosa yang kecil seperti ini, melalaikan atau menunda-nunda sholat, ini kan perbuatan maksiat. Mendengar pembicaraan yang tidak bagus, itu pun juga bagian daripada maksiat yang kecil, yang kadang-kala kita mengabaikan perbuatan itu, yang kadang-kala kita membiarkan dengan kalimat itu biasa aja. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal semacam ini yang perlu kita hindari. Nah, makanya di poin yang ketiga tadi, poin yang keempat tadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih dan memilah perbuatan dosa tersebut untuk kita menyesali perbuatannya. Maka di poin yang keenam ini, syarat yang keenam adalah kita punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Baik itu perbuatan yang sifatnya kecil, maksiat kita kepada Allah, lebih-lebih yang besar. Karena orang yang betul-betul menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi, maka Allah berikan wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka Allah akan memberikan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul amilin. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Orang yang tidak mengulangi lagi jamaah, maka Allah karuniakan, maka Allah berikan balasan yang simpel kepadanya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'ma ajrul amilin. Maka itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hal itu merupakan sebaik-baik daripada pahala orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba kita beramal solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkan surganya Allah, maka perbanyak setiap amalan-amalan solih kita, maka perbanyak istighfar-istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas orang yang bertaubat, yakni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh dan senantiasa bergantung kepada rahmat-rahmatnya,
serta mendatangi pintu-pintunya dan meyakini bahwasanya ia akan binasa dan merugi jika tidak bertaubat kepadanya. Demikian juga hendaklah ia menyadari bahwa dirinya telah berbuat maksiat dan dosa, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menangguhkan azab dan berbuat santun kepadanya, sehingga bertambahlah kekhusyuan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maksiat yang kita lakukan kepada Allah, Allah masih tangguhkan azab itu kepada kita. Masih tetap Allah memberikan sifat rahman dan rahimnya kepada kita, meskipun kita ini melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sadar bahwa setiap maksiat yang kita lakukan kepada Allah, sejatinya Allah itu menurunkan azab kepada kita. Namun Allah masih menangguhkan azab itu kepada kita. Nah ini, Allah menunjukkan sifat rahman dan rahimnya. Dan hal itu kita harus sadar jamaah, bahwa Allah itu begitu sayangnya kepada hambanya, memberikan kesempatan kepada hambanya untuk segera bertaubat kepadanya atas perbuatan atau maksiat yang dilakukan olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu poin yang ketujuh ini, adab yang ketujuh untuk kita bertaubat kepada Allah, tunduk dan bersimpuh di hadapan Allah. Merasa kita rendah diri, merasa kita ini hamba yang penuh berlumuran dengan dosa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan atau maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bertaubat dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ini yang kami sampaikan di pertemuan yang minggu yang lalu jamaah. Bertaubat tidak cuma hanya mengucapkan istighfar saja kepada Allah. Bertaubat tidak cuma hanya menyesali semua perbuatan dalam perasaan kita dan hati kita. Tetapi bertaubat itu juga harus disertai dengan perilaku, disertai dengan amal yang baik kepada Allah, dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yakni maksiat tersebut. Hendaknya seorang yang bertaubat dengan hatinya, yakni menyesali apa yang telah lalu dan berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Bertaubat dengan lisan adalah dengan memperbanyak istighfar, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali setiap hari. Artinya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Ini manusia yang dijamin oleh Allah untuk menuju surganya. Sementara kita belum ada jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita enggan untuk baca istighfar kepada Allah. Kita enggan untuk bertaubat kepada Allah terkait dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Baik itu maksiat yang kecil, maksiat yang samar-samar, lebih-lebih yang terang-terangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang terang-terangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berzina jamaah, bukan makan harta riba, tetapi orang yang bermaksiat yang secara terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggalkan sholat 5 waktu. Bukankah ancaman cukup besar, cukup berat kepada orang-orang yang meninggalkan sholat? Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan." Siapa yang telah meninggalkan salat dengan secara sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah kafir pada saat itu. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba dan pernah kita meninggalkan salat salat. Teruntuk yang cowok, teruntuk yang kita selaku para suami, jangan meninggalkan salat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata,
Sesungguhnya kami menghitung ucapan Rasulullah SAW dalam satu majelis sebanyak 100 kali. Yakni, Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan daripada Abu Dawud. Nomor hadisnya 1516. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadangkala kita itu risau. Kadangkala kita hati ini sedih ketika kita tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak sedih terkait dengan perbuatan atau dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah, di dunia ini kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezeki bagi makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini, Allah jamin terkait dengan rezekinya. Sementara kita yang masih belum ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Namun kita masih enggan. Namun kita masih santai-santai dan leha-leha untuk mempersiapkan diri kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada jaminan untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau masih tetap membaca istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Bahkan dalam riwayat tadi dikatakan bahwa beliau, Nabi kita Muhammad SAW, membaca istighfar sebanyak 100 kali. Dan istighfar beliau, Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah meninggalkan maksiat. Hendaknya seorang bertaubat meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak mengulanginya. Taubat tidak sah tanpa hal ini. Hanya saja apabila seorang bertaubat dan telah memenuhi syarat-syarat taubatnya, namun ia kembali berbuat maksiat karena lemah tekadnya dan dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga terjatuh ke dalam perbuatan maksiat untuk kedua kalinya, maka taubatnya yang pertama tersebut tidak batal jamaah. Akan tetapi ia wajib bertaubat dari dosa yang baru. Hal ini terkait atau kedudukan daripada keislaman orang yang melakukan maksiat tersebut, yakni taubatnya daripada kekufuran adalah dengan masuknya ke dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal salih, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meninggalkan maksiat, kita bersungguh-sungguh punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan apabila jamaah menurut kitab ini orang yang melakukan maksiat, dia bertaubat kepada Allah, tidak melakukan, maka taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka dia wajib untuk bertaubat, tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa. Tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesepuluh, mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi atau meminta dihalalkan. Seorang yang berbuat wajib, seorang yang bertaubat, maksud kami wajib untuk mengembalikan hak-hak daripada orang yang terzalimi. Jika maksiat itu berkaitan dengan hak-hak daripada manusia, maka ia wajib mengembalikan harta yang ia curi maupun dirampas kepada pemiliknya atau minta dihalalkan. Demikian ia juga harus minta dihalalkan kepada orang yang telah dirusak kehormatannya atau digibahi, dibongkar aibnya, dan yang
selainnya. Makanya jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ke-10 adalah yakni kita mengembalikan hak-hak orang dizalimi atau meminta dihalalkan terkait dengan apa-apa yang kita sudah lakukan kepadanya, kalau berkaitan dengan maksiat yang kita lakukan kepadanya. Misal kita menggibahi orang, maka kita memohon maaf kepada orang yang terlebih dahulu sebelum kita meminta ampun kepada Allah. Bahwa kita pernah membicarakan kejelekan, kita membicarakan dia di belakangnya dia. Kita meminta maaf kepadanya sebelum kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat li akhihi indahu madlamatun min 'irdin aw mal, falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yu'khadha minhu yawmal la dinar wa la dirham. Fa in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadari madlamatihi wa in lam yakul lahu 'amalun ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat 'alaihi." Barang siapa telah berbuat zalim terhadap saudaranya, baik dalam harta maupun kehormatannya, hendaknya ia minta dihalalkan kepadanya sekarang sebelum datang hari ketika tiada lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal solih, maka akan kembali darinya sekadar kezalimannya. Jika ia tidak memiliki amal solih, maka akan kembali dosa-dosa orang yang dizalimi dan dibebankan kepadanya. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang bertaubat jika dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia dan hak orang yang dizalimi, baik darah, kehormatan, maupun harta. Jika ia khawatir tertimpa akibat buruk, hendaklah ia minta dihalalkan tanpa menyebutkan namanya. Sebagian ulama bahkan membolehkan seorang memohonkan ampunan bagi orang yang telah ia gibahi karena takut akibat buruk jika ia minta kehalalan kepadanya. Artinya bisa diwakilkan. Kita meminta atau memohon ampun atau meminta maaf kepada orang yang kita lakukan maksiat kepadanya, baik itu ghibah ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Bisa kita mewakilkan kepada orang yang lain. Kalau sekiranya kita memohon maaf kepadanya mengakibatkan hal-hal yang buruk, maka dalam kitab ini dianjurkan untuk meminta bantuan kepada orang lain, untuk meminta maafkan kepada orang kita zalimi. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, mengganti keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114, Innal hasanati yudhibana sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapus daripada keburukan tersebut. Maka hendaknya orang yang bertaubat tidak meninggalkan satu kesempatan pun dalam perkara yang ia telah berbuat maksiat kepada Allah, kecuali dengan mentaatinya dalam hal itu. Janganlah pula ia meninggalkan suatu maksiat, melainkan ia melakukan yang sebaliknya, dan lawannya berupa amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, hendaknya orang yang berbuat maksiat yang sifatnya berdusta menggantinya dengan kejujuran. Barang siapa yang maksiatnya berupa zina, hendaknya yang menggantinya dengan iffah, menjaga kesucian dirinya. Demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada keterangan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah yang menerima taubatnya, dan maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.
Al-Baqarah ayat 159 sampai dengan 160. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan taubat mereka dari dosa, yaitu menyembunyikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan taubat mereka dari dosa, yaitu menyembunyikan kebenaran dengan melakukan sebaliknya berupa amal kebaikan, yakni dengan menjelaskan kebenaran kepada manusia dan menjelaskan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas merupakan dalil yang jelas atas apa yang kami sebutkan dalam adab ini. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang Allah datangkan berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sementara kita mengerti dan mengetahui hal tersebut, akan tapi kita menyembunyikan itu, maka segeralah kita menyampaikan kebenaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tanggung jawab menyampaikan kebenaran kita kepada sesama. Karena sejatinya kita adalah seorang da'iyah. Tidak harus da'iyah itu adalah ustadz dan kiai atau ulama. Tetapi setiap manusia itu berhak untuk menyampaikan kebenarannya kepada saudara-saudari kita terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah difirmankan oleh Allah melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu sekarang bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang kebenarannya adalah mutlak, tidak bisa dilakukan lagi. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dan tidak bisa menyembunyikan daripada kebenaran itu. Maka tidak sempurna taubatnya seorang yang menyembunyikan kebenaran itu, kecuali kebenaran itu disampaikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan. Siapa yang berhak untuk mendapatkan? Yakni saudara-saudari kita yang membutuhkan siraman-siraman atau membutuhkan semangat atau motivasi untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan maksiat-maksiat yang dilakukan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adab-adab atau syarat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak adab taubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang perlu kita waspada, yang perlu kita hati-hati adalah maksiat-maksiat yang kecil yang kita tidak sadari. Kalau hal itu yang kita lakukan adalah perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, hidung kita, mata kita, semua organ-organ tubuh, sebagaimana Nabi kita jelaskan bahwa setiap anggota-anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki, kalau kita langkahkan kepada hal-hal yang maksiat, maka kaki itu berbuat maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kaki kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang kita lakukan maksiat tersebut. Tangan dilakukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif, maka itu juga bagian daripada maksiat tangan. Mata melihat kepada hal-hal yang tidak manfaat, maka mata itu pada saat itu dia berbuat maksiat, yakni maksiat mata. Menghibah, maksiat lisan. Karena setiap organ-organ tubuh itu kalau kita tidak dijaga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpotensi untuk melakukan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat kepada Allah terkait dengan apa-apa yang kita lakukan. Jangan sampai menunda-nunda bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah taubat kepada Allah, menyesali segala perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, sebelum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk meminta maaf kepadanya agar maksiat-maksiat yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan kepadanya sebelum kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jamaah, kalau ada benarnya, wallahi demi Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dari penyajian, penyampaian dan sebagainya, demi Allah itu semata-mata karena kebodohan dan kekhilafan saya pribadi. Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada penyampaian yang keliru
ada tutur kata yang kurang berkenan kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang salih-salihat, menjadi hamba-hamba yang senantiasa takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi global dunia ini, untuk menghadapi ancaman-ancaman dunia ini, untuk menghadapi maksiat-maksiat yang ada di dewasa ini. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah tak kuatkan keimanan kita, agar Allah istiqomahkan terkait dengan amal-amalan sholih kita. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa istri dan anak-anak kita, dan dosa orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, baik itu guru maupun orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Kita meminta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan kita juga mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan juga kepada antum semua. Semoga antum semua diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelancaran dalam setiap urusannya dan dakwahnya, dan mudah-mudahan antum semua diberikan kemudahan untuk menjalankan amanah yang Allah karuniakan kepada antum semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi ahlul jannah, ahlul surga, yang kelak nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa bersama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan tidak cuma hanya berkumpul di dunia ini, tapi kita nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah, kalau ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, itu murni dari saya pribadi. Maka daripada itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan daripada penyajian dan penyampaian kami. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.